ketika menyoal kemerdekaan belajar ini, sejatinya sejak lahir itu manusia sudah memiliki 4 hal fitrah, kan begitu. Kalau saya memang saya baru memiliki 1 anak yang masih berusia 2 tahun 10 bulan. Sejak dalam kandungan itu sudah saya bacakan buku, walaupun diajak orang gitu, kenapa masih dalam kandungan sudah dibacakan buku, tapi terbukti ketika dia lahir, kemampuan berbahasanya lebih dulu dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Eru Edukasi, channel kreatif dan channel edukatif. Baik para sahabat edukasi, kali ini kita sudah bersama salah satu wanita hebat, sahabat saya, teman saya, Ibu Dian Syafitri, merupakan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Prima Indonesia. Baik, sebelum saya menyampaikan biodata beliau, saya ingin kita menyapa secara langsung kepada beliau. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dian Syafitri. Kalau di Medan masih pagi nih. Selamat pagi, Bang. Oh, gitu. Selamat pagi rekan-rekan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Mudah-mudahan kita selalu sehat walaupun kita masih dikelilingi dengan suasana pandemi COVID-19. Ya, baik Ibu Dian, saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih banyak karena di tengah kesibukannya masih sempat untuk meluangkan waktu, bertukar pikiran, guna saling berbagi kemanfaatan bagi kita semua. Ya, jadi baik para sahabat edukasi, kali ini kita akan berbincang terkait merdeka belajar, merdeka berliterasi. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan inti, ada baiknya saya akan menyampaikan biodata beliau, Ibu Dian Syafitri SSMH, sehingga kita semua bisa mengenal dengan baik biodata beliau. Teman-teman sekalian, para sahabat edukasi, kita sangat bersyukur pada kesempatan hari ini karena kita bersama dan akan berbincang-bincang dengan salah satu dosen yang sangat produktif, merupakan seorang dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Prima Indonesia. Baik Ibu Dian Syafitri, kita akan memasuki bincang-bincang obrolan edukasi, insya Allah akan bermanfaat bagi teman-teman edukasi. Sehubungan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini akan menjadi awal dari bincangan dan obrolan kita, karena Universitas Prima Indonesia, khususnya FKIP, saya lihat juga sudah sangat aktif mengimplementasikan yang namanya konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin Ibu Dian bisa memberikan gambaran seperti apa FKIP Universitas Prima Indonesia menyambut gagasan ini dan bagaimana konsep aktualisasinya di lapangan. Silakan Ibu Dian. Selamat pagi dan selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pandemi ini segera berakhir ya, karena sudah hampir setahun lebih kita menjalankan aktivitas kita melalui, apalagi pembelajaran begitu, melalui daring. Oke, untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Prima Indonesia terdiri dari 3 prodi. Yang pertama S1 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S2 Pendidikan Bahasa Inggris, dan S2 Pendidikan Bahasa Indonesia. Alhamdulillah S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia memenangkan Hibah Merdeka Belajar.
Kampus Merdeka yang dibiayai oleh Kemendikbud. Mudah-mudahan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris segera menyusul. Jadi saat ini kita sudah mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi gambaran umum MBKM ini kita singkat dengan istilah MBKM ya. Dulunya kampus itu menjadi tempat belajar kan gitu bagi mahasiswa dan juga dosen secara tatap muka langsung. Walaupun memang ini pandemi tidak tatap muka gitu, tapi dulunya emang seperti itu kan lumrahnya gitu. Jadi ketika program pembelajaran sebuah kampus seringkali menerapkan konsep yang di mana dosen itu menjadi sumber utama. Jadi mahasiswa terfokus kepada dosen. Apalagi zaman kita dulu waktu sekolah juga kan CBSA begitu atau ceramah. CBSA catat buku sampai habis gitu. Sudah ada di buku lalu kita tulis kembali seperti itu. Atau dosennya hanya memberikan ceramah-ceramah seperti itu. Namun ketika melakukan hal seperti itu, dosen menjadi sumber utama, maka mahasiswa kurang mandiri dalam menyelesaikan berbagai upaya pemecahan masalah yang harus diselesaikan. Jadi terfokus pada dosen saja, kurang mandiri. Kemudian kalau kita lihat pada dasarnya sebuah kampus itu kan menerapkan SKS ya. Kalau kita kuliah dulu Bang, sistem kebut semalam gitu kan, tugas besok dikumpul, malam ini baru dikerjakan gitu. Jadi kalau sistem pembelajaran kampus itu SKS hampir keseluruhan mengharuskan kegiatan belajar dalam kelas. Jadi kurang merdeka gitu rasanya kan kalau kita hanya dikungkung dalam kelas gitu. Jadi ada 3D zaman saya kuliah dulu, datang, duduk, diam gitu. Jadi hanya datang, duduk, dan diam. Jadi kurangnya kemerdekaan belajar yang harus dijalankan oleh setiap mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Namun dengan hadirnya MBKM ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini kan merupakan kebijakan Menteri ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai ilmu, kemudian mempersiapkan keilmuannya untuk masuk ke dunia kerja, begitu. Kemudian memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil nantinya gitu. Jadi ada mata kuliah pilihan yang akan dipilih oleh mahasiswa sendiri seperti itu. Kemudian MBKM ini juga bertujuan memberikan keleluasaan kepada para mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Jadi bisa belajar baik di luar prodi dalam satu kampus itu maupun di kampus yang lain. Jadi butuh mitra. Jadi MBKM ini butuh mitra. Jadi ada beberapa 4 poin gitu yang diterapkan oleh Mas Menteri ya. Yang pertama itu mengubah PTN Satuan Kerja ini menjadi PTN BH. Jadi yang awalnya itu penerapan kampus Merdeka itu Satuan Kerja kemudian diubah menjadi PTN BH. Kalau Satuan Kerja kan perguruan tinggi negeri dengan status sebagai satuan kerja di mana terdapat layanan umum gitu kan. Kemudian kita akan mengubahnya menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Kemudian poin yang kedua yang diterapkan oleh Mas Menteri itu penyederhanaan pada akreditasi PT. Jadi kan selama ini terkungkung ya, kalau misalnya akreditasi prodi itu gimana gitu, nanti asesor datang visitasi begitu kan, harus 5 tahun sekali mempersiapkan itu. Apalagi sekarang kalau alhamdulillah kemarin S2 Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Indonesia memperoleh predikat baik sekali, dan ini akan dilanjutkan dengan reakreditasi prodi Pendidikan Bahasa Inggris gitu S1. Jadi kita bisa memperpanjang secara otomatis kemarin untuk S1 Bahasa Indonesia 5 tahun sudah sebuah kemudahan bagi kita untuk akreditasi ini. Jadi nantinya ketika sebuah perguruan tinggi itu sudah mendapatkan akreditasi internasional, maka otomatis dia akan mendapatkan peringkat akreditasi itu sangat baik gitu atau unggul seperti itu. Jadi otomatis seperti itu. Jadi ketika sebuah PT mendapatkan sertifikasi atau mendapatkan akreditasi, jadi otomatis A gitu. Jadi berhasil mendapatkan akreditasi internasional setara dengan akreditasi A. Kemudian yang ketiga mempermudah untuk membuka prodi baru gitu. Jadi memang agak ribet ya selama ini ketika membuka sebuah prodi baru itu administrasinya luar biasa. Namun di sini Mas Menteri sampaikan bahwa kita akan diberikan otonomi pendirian prodi baru jika sebuah PTN atau PTS itu sudah memiliki akreditasi A ataupun B. Jadi Mas Nadiem sampaikan hak otonomi tersebut itu diberikan jika kita melakukan kerjasama dengan organisasi atau universitas yang masuk pada QS Top 100 universitas di dunia. Itu merupakan satu kemudahan. Memang agak yang dalam tanda petik sulitnya itu gimana sih mencapai ke tingkat internasional kan begitu itu dia. Tapi ketika sudah mencapai itu maka kita akan dimudahkan untuk membuka sebuah prodi baru. Dan yang terakhir ini dia yang saya sampaikan tadi, adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Jadi mahasiswa itu, kalau saat ini kan ada nih program kampus Merdeka kan,
program kampus merdeka yang mahasiswa merdeka untuk mengajar di sekolah-sekolah SD seperti itu. Jadi dulu istilahnya ada hampir sama dengan guru penggerak barangkali ya. Jadi ini mahasiswanya seperti saat ini saya sebagai pembimbing, dosen pembimbing lapangan untuk mahasiswa di satu daerah yang termasuk 3T ya, di Sumatera Utara gitu. Memang karena kondisi COVID saat ini kita juga melaksanakan pembimbingan melalui daring gitu, baik itu via WA maupun via Zoom. Jadi mereka boleh magang istilahnya, juga nanti akan ada penyetaraannya 2 semester di luar kampus, nanti disetarakan dengan jumlah SKS yang ada pada prodi tersebut. Saya kira seperti itu gambaran umumnya. Terlalu panjang ini ya. Sangat detail apa yang telah diuraikan Ibu Dian ya. Jadi memang konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sangat memberikan manfaat yang terasa sekali di dunia akademik, di dunia kampus. Walaupun gagasan ini masih berada di tengah pro kontra, ya karena apapun itu pasti akan selalu berhadapan dengan pro kontra masyarakat. Ya, ada satu poin yang sangat penting disampaikan tadi bahwa dengan adanya gagasan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tidak menjebak mahasiswa belajar hanya dalam definisi kelas panjang kali lebar kali tinggi, tetapi juga mampu memperoleh wawasan di berbagai lingkungan, baik di perusahaan-perusahaan, kemudian di lembaga-lembaga lain dan sebagainya. Ya, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan dalam belajar, pastinya akan berdampak terhadap yang namanya kemerdekaan berliterasi. Ya, karena yang namanya berliterasi bukan hanya tentang bagaimana memperoleh pengetahuan dalam bentuk sumber berbasis teks, tetapi ada banyak, misalnya saja konteks, pengalaman, dan sebagainya. Dalam pandangan Ibu Dian, kira-kira bagaimanakah dampak atau efek dari adanya konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka terhadap peningkatan dan pengembangan literasi mahasiswa atau pada umumnya para kaum akademisi di kampus? Ketika menyoal kemerdekaan belajar ini, sejatinya sejak lahir itu manusia sudah memiliki 4 hal fitrah kan begitu dalam belajar. Jadi ada rasa ingin tahu atau memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian memiliki daya imajinasi, kreativitas yang tinggi, lalu memiliki kemampuan berpikir untuk menemukan suatu pengetahuan, serta memiliki akhlakan begitu, akhlak yang mulia terhadap proses penemuan ilmu. Jadi ketika Merdeka Belajar ini digalakkan, harusnya ini menjadi komitmen bersama sebagai langkah yang tepat untuk mencapai pendidikan yang ideal gitu kan, sesuai dengan kondisi saat ini, dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi yang tangguh, cerdas, kreatif, serta memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa kita. Jadi tidak sampai hanya belajar di luar kampus, kemudian Merdeka Belajar tidak hanya dikungkung untuk kita magang atau itu mengajar. Kan sekarang ini program Kampus Merdeka itu baik mahasiswa prodi pendidikan maupun non pendidikan akan mengajar di sekolah dasar begitu kan. Tidak hanya sampai di situ, tapi memberikan kebebasan kepada mahasiswa, kepada para siswa, guru untuk menguatkan karakter, juga untuk mengembangkan bakat serta keterampilan yang ada dalam diri gitu. Jadi saat ini kan sudah canggih gitu kan. Kalau untuk literasi sendiri kan begitu. Kalau dulu barangkali ketika kita berangkat ke kampus naik angkutan umum atau naik bis begitu, megang buku, baca buku, bawa buku kemana-mana gitu kan. Tapi kan saat ini tidak. Semua sudah ada di smartphone, sudah ada di gadget gitu. Namun memang kekurangannya seperti itu. Nanti akan ada distraction ya atau gangguan-gangguan lain ketika membaca. Ada pesan WA, kemudian pesan dari media sosial lainnya seperti itu merupakan gangguan-gangguan kecil, tidak bisa terfokus seperti itu. Kemudian gagasan Merdeka Belajar ini juga memiliki relevansi sebenarnya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara gitu kan tentang pendidikan untuk mempertimbangkan aspek keseimbangan. Selama ini kita tahu ada 3 ya, ada cipta, rasa, juga karsa gitu. Jadi ketika saat ini menjadi dominan itu dalam pendidikan peran teknologi ya, karena ada disrupsi peradaban di sini gitu. Jadi teknologi sendiri itu secara dominan mengatur peradaban. Seharusnya peradabanlah yang menguasai dan mengatur teknologi, bukan sebaliknya seperti itu. Jadi
untuk mewujudkan merdeka belajar ini memang tidak, kalau kita ada di agama Islam kan sudah ada ya dalam surat Al-Alaq kan begitu, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu kan begitu. Itu emang dari kitab suci kita sudah disampaikan seperti itu, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, kemudian mengajarlah dengan pena, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya seperti itu kalau dihubungkan ke agama yang benar gitu. Saya rasa begitu, Bang. Baik, Ibu Dian, obrolan kita semakin menarik ya. Baik, kita tadi sudah menghubungkan antara merdeka belajar dan literasi. Saya juga ingin mengaitkan terkait merdeka belajar, literasi, kemudian juga kaitannya dengan, karena bagaimanapun konsep kemerdekaan mahasiswa dalam belajar, bagaimanapun konsep kemerdekaan siswa dalam belajar, pasti tidak akan terlepas dengan yang namanya kegiatan berbahasa, entah itu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Benar. Kira-kira dalam pandangan Ibu Dian, bagaimana pentingnya keterampilan pengetahuan berbahasa dengan aktivitas mahasiswa, aktivitas siswa dalam proses belajar, khususnya dalam bingkai merdeka belajar ini? Ya, ini berarti istilahnya multiliterasi begitu kan? Jadi multiliterasi itu merupakan paradigma baru ya dalam proses pembelajaran literasi. Jadi literasi sendiri itu sudah melebar, artinya tidak terbatas pada kegiatan baca tulis gitu, tetapi lebih kompleks, yaitu pada praktik lakulturasi gitu. Jadi ada lakulturasi sosial budaya, ini bisa mengarahkan pembelajar untuk mengenal, memahami, mengaplikasikan dan membudayakan nilai-nilai sosial budaya ke arah yang lebih baik tentunya. Jadi kalau tadi dikatakan tidak hanya sebatas pada keterampilan kan, ada keterampilan menulis, kemudian apalagi keterampilan baca begitu kan. Kemudian ada keterampilan menyimak juga. Bahkan sekarang ini literasi memunculkan dimensi yang beragam seperti literasi lingkungan, kemudian literasi sastra, ada literasi media dan juga literasi teknologi. Bahkan literasi moral seperti itu. Jadi pembelajaran literasi ini berimplikasi pada munculnya konsep multiliterasi gitu. Jadi kalau kita kutip dari pendapat Tomskin gitu kan, ada kemampuan menggunakan membaca dan menulis itu dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi konsep multiliterasi ini bisa muncul karena manusia tidak hanya membaca dan menulis, tapi mereka juga membaca dan menulis dengan genre tertentu yang dilibatkan untuk tujuan sosial, tujuan kultural, seperti itu. Serta tujuan politik yang menjadi tuntutan pada era globalisasi saat ini. Tentunya ini menjadi dasar lahirnya multiliterasi dalam dunia pendidikan, gitu Bang. Ya, baik Ibu Dian. Jadi memang sangat menarik apa yang diungkapkan barusan, bahwa dengan adanya literasi itu akan membuat manusia, akan membuat mahasiswa semakin cerdas ya. Apalagi yang tidak bisa dilepas yang namanya bahasa, karena dengan bahasa itulah mahasiswa, siswa itu beraktivitas. Bagaimanapun konsep kemerdekaannya dalam belajar. Ya. Kemudian selanjutnya kita sedang berada di tengah globalisasi, berada di tengah era keberlimpahan. Begitu banyak informasi yang ditawarkan, begitu banyak informasi yang diberikan oleh berbagai sumber media, sehingga terkadang manusia saat ini tidak mampu membedakan yang manakah informasi yang penting, yang manakah informasi yang perlu untuk kemudian dianalisis terlebih dahulu. Ya, sehingga di sini pentingnya yang namanya konsep literasi. Ya, kira-kira dalam pengamatan Ibu Dian, bagaimanakah pentingnya literasi bagi masyarakat, bagi mahasiswa, kemudian bagi siswa di tengah era globalisasi saat ini? Saya rasa Abang juga paham gitu kan, berdasarkan data yang diperoleh dari PISA, Program for International Student Assessment, bahwa tingkat literasi negara-negara dunia, negara kita itu mendapatkan urutan 64 gitu kan, dari total 72 negara ini di tahun 2018. Wah, sangat disayangkan ya, 64 dari total 72 negara kan, miris begitu. Memang kalau di data yang lain gitu, sumber data yang lain, bahwa penggunaan media sosial terbanyak juga di Indonesia, namun bukan minat bacanya barangkali, tapi daya bacanya gitu kan, apa yang dibaca kan begitu. Maka kita mendapatkan urutan ke 64, luar biasa, dari 72 negara. Minat baca ada, cuma yang menjadi permasalahan adalah daya baca. Apa yang dibacanya? Oke.
Ya, baik. Jadi Karena ini kalau kita lihat di media sosial banyak komentar-komentar, misalnya ada satu status biasanya dibawa ya, diikuti oleh beribu-ribu, berjuta-juta komentar. Itu ya. artinya senang membaca, tetapi menjadi pertanyaan adalah apakah penting untuk dibaca atau tidak? Benar, Oke. benar. Oke. Jadi ini menunjukkan lemahnya masyarakat Indonesia kan begitu dalam menginterpretasikan sumber informasi. Padahal sarana literasi saat ini kan sangat luas ya dan beragam gitu bentuknya yang sampaikan tadi, tidak hanya dalam bentuk buku, hard copy seperti itu. Jadi terobosan-terobosan dalam bidang informasi ada e-book saat ini, ada e-library, kemudian ada online news, kemudian ada media berbasiskan aplikasi yang dapat kita temukan gitu kan, diunduh di smartphone. Ini kan juga untuk mempermudah masyarakat sebenarnya kan dalam memperoleh ilmu serta berita terkini dalam negeri maupun luar negeri sangat luas gitu cakupannya. Sedangkan dalam survei tadi yang dilancarkan oleh PISA itu beberapa faktor penyebab lemahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia itu yang pertama adalah kualitas pendidikan yang rendah gitu dia. Jadi kualitas pendidikan di negara kita itu masih rendah. Kemudian gizi yang tidak mumpuni, barangkali juga dengan istilah kita kenal stunting kan begitu. Kemudian infrastruktur yang minim serta minat baca tadi, kalau saya tambahkan minat baca dan daya baca masyarakat itu yang masih sangat rendah gitu. Jadi dari keseluruhan poin-poin itu mengenai penyebab lemahnya kemampuan literasi di Indonesia, minimnya minat baca masyarakat menjadi hal yang paling menarik, atau minimnya daya baca masyarakat itu sangat sangat luar biasa gitu kan, minim gitu bila dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Jadi hanya minat baca yang tergolong sebagai faktor kultural, sehingga dalam penanganannya dibutuhkan rencana jangka panjang. Ini harus dilaksanakan secara menyeluruh dan melibatkan banyak pihak gitu, terutama dari keluarga gitu kan. Kalau saya memang saya baru memiliki satu anak yang masih berusia 2 tahun 10 bulan. Sejak dalam kandungan itu sudah saya bacakan buku, walaupun diajak orang gitu, kenapa masih dalam kandungan sudah dibacakan buku, tapi terbukti ketika dia lahir kemampuan berbahasanya lebih dulu dibandingkan dengan anak-anak yang lain gitu. Jadi ada satu penulis buku itu Rabbit Hole ID, ada di Instagramnya, suami istri nih. Jadi seorang psikolog tamatan dari luar negeri, suaminya desain grafisnya. Jadi mereka bekerja sama menciptakan sebuah buku. Jadi kalau anak usia 0 sampai 3 bulan itu kan belum bisa melihat warna, kontrasnya hanya hitam putih. Jadi ketika kita bacakan itu, nanti ketika lahir gitu kan, kemudian dia akan mengingat apa yang selama tadi dibacakan oleh ayah atau ibunya gitu. Jadi umuran anak sebelum setahun itu dia sudah bisa menyebutkan, tapi memang yang dipanggil itu ayah gitu kan, karena dalam buku itu saya sering nyebut itu ayah, ini ayah gitu. Jadi ketika dia lahir, kemudian language acquisition-nya, pemerolehan bahasanya itu yang pertama kali dia sebutkan adalah kata ayah, karena dia sering mendengar seperti itu, mendengar kata ayah. Jadi ketika lahir ada buku yang kontras, judulnya singkat saja, dari isinya itu hanya satu kalimat seperti itu. Kita yang mendeskripsikan atau kita yang berimprovisasi. Itu memang yang benar, efeknya positif gitu untuk anak. Seperti itu. Dari keluarga, saya rasa begitu. Itu dari tahap awal dari keluarga ya kan, kemudian dari sekolah begitu, Bang. Baik, Ibu Dian. Jadi baru saja kita melewati yang namanya Hari Pendidikan Nasional. Nah, pesan dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan pertama dan pendidikan utama adalah keluarga. Ya, sangat menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Ibu Dian. Alangkah hebatnya pendidikan di Indonesia jika sekiranya setiap keluarga memulai pendidikan anak itu mulai dari dalam rahim misalnya. Ya, jadi terkadang saya berbincang-bincang juga dengan teman-teman bahwa jika kemudian keluarga yang paling penting dalam pemberian pewarisan pendidikan, maka tentunya bukan hanya kurikulum sekolah yang dibutuhkan kurikulum keluarga. Bagaimana menghasilkan anak yang baik, yang siap untuk kemudian melanjutkan pendidikan ketika masuk usia sekolah. Ya, seperti itu. Ya, baik Ibu Dian. Jadi tentunya begitu banyak hal yang perlu dibincangkan hari ini, ya. Namun pastinya melalui hasil rekaman ini akan dilihat oleh para sahabat edukasi, para teman-teman sekalian bisa memberikan komentarnya melalui kolom komentar yang tersedia. Ya, terakhir pada sesi obrolan kita pada kesempatan hari ini, Ibu Dian, tentunya seperti apa yang disampaikan tadi bahwa literasi cukup memprihatinkan di Indonesia, khususnya ketika kita berbicara tentang daya baca. Kira-kira bagaimana pesan Ibu Dian kepada para pelanjut generasi
tentang bagaimana peduli dengan literasi di Indonesia. Pesan saya untuk generasi literasi, yang pertama cintailah bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia gitu kan, bahasa pemersatu kita. Jadi ketika mahasiswa tahun 2008 saya pernah alhamdulillah diberi amanah untuk menjadi duta bahasa Sumatera Utara gitu. Jadi cintai bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa asing, lestarikan bahasa daerah, dan pelajari bahasa asing gitu. Jadi 3 poin itu. Tapi yang paling utama adalah bahasa Indonesia. Kalau tadinya kita di sini saya pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Batak, abang pakai bahasa, kalau Maluku apa bahasa daerahnya? Bahasa Maluku gitu banyak ya. Pakai bahasa Maluku misalnya gitu kan, Bahasa kan agak Maluku. iya. Ada kalau sekarang di Bulukumba jadi bahasa Bugis. Oke, bahasa jadi tidak nyambung kan, tidak paham. Tapi karena adanya bahasa Indonesia ini, maka kita disatukan gitu, dapat memahami apa yang disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur seperti itu. Jadi yang pertama itu pesan saya, cintai bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, kemudian permainan tradisional. Ya, saat ini anak-anak saya rasa sudah mulai luput ya dari permainan tradisional. Jadi ada peta umpet misalnya, kemudian ada dakon, dan banyak lagi gitu. Jadi karena sudah ada gadget itu berpengaruh ya. Saat ini dikit-dikit mereka tidak peduli gitu kan, yang datang siapa, yang lewat siapa tidak menyapa gitu. Tapi kalau permainan tradisional itu kan bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Kemudian jadilah mahasiswa atau siswa yang komunikatif baik di sekolah maupun di kampus. Jadi kuliah itu tidak hanya kupu-kupu ya, kuliah pulang atau datang duduk diam begitu, tidak. Jadi harus komunikatif, kemudian harus aktif di lingkungan kampus sendiri, baik itu internal maupun di luar kampus. Jadi mencari komunitas-komunitas yang bisa menumbuhkan atau meningkatkan minat dan bakat kita. Kemudian kita bisa mengembangkan potensi dalam diri. Jadi apa yang kita raih sekarang ini bukan instan kan begitu. Jadi tidak ujuk-ujuk gitu seorang Dian lahir langsung menjadi dekan kan tidak begitu. Jadi ketika tahun 2005 menjadi seorang mahasiswa termotivasi untuk menulis, alhamdulillah dinobatkan sebagai selain duta bahasa mahasiswa berprestasi begitu kan tingkat Universitas Negeri Medan saat itu juga merupakan proses gitu yang akhirnya diraih gitu ketika menjadi ketua prodi lalu menjadi seorang dekan saat ini. Jadi merupakan proses yang cukup panjang gitu, tidak instan. Kemudian berikutnya waktu ya. Jadi kita harus manfaatkan waktu kita sebaik mungkin, dan yang terakhir harus memberikan manfaat satu sama yang lainnya. Saya rasa seperti itu Bang pesan saya untuk generasi literasi, budayakan membaca dari diri kita, dari keluarga kita, kemudian lingkungan terdekat kita. Seperti itu. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, para sahabat edukasi, itu tadi pesan yang sangat luar biasa disampaikan oleh Ibu Dian, bagaimana meningkatkan dan mengembangkan literasi kita. Salah satu caranya adalah terkait dengan sikap kita dalam berbahasa. Ini berhubungan dengan Trigatra Badan Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, kemudian lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Karena kita tidak boleh menyampingkan salah satu dari bahasa itu, tetapi kita harus mengatur yang mana yang diutamakan, yang mana yang harus dilestarikan, dan yang mana harus dikuasai. Karena melalui bahasa Indonesia kita akan memperoleh pengetahuan yang digunakan di perguruan tinggi, di lembaga pendidikan di Indonesia. Melalui bahasa daerah, kita begitu memiliki banyak kearifan lokal, local wisdom dari budaya kita yang di dalamnya banyak tersirat pembelajaran-pembelajaran, dan tentunya juga melalui bahasa asing ada begitu banyak wawasan yang akan menambah literasi kita. Baik Ibu Dian Syafitri, saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi karena telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya sebagai seorang dekan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Prima Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini bernilai pahala, bernilai sebagai amal jariah ya, amal jariah, dan akan memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih, dan kita ucapkan salam literasi dan edukasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.